Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu alimun qadir. Matin amin. Wallahu al-balagul mubin. Yaitu pada pagi hari ini kita mengkaji masalah qadha dan takdir Allah. Yang dimaksud qadha adalah ketentuan-ketentuan Allah yang belum terjadi, yang merupakan takdir atau rancangan atau desain Allah kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Dan untuk qadha ini, yang rancangan umum ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menjabarkan qadha ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir. Jadi takdir ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang merupakan perincian daripada qadha. Yang merupakan perincian daripada qadha Allah. Takdir ini bisa kita ketahui setelah terjadi. Dan ini dijelaskan di dalam hadis ya, yang di dalam yang kita tayangkan ini, yaitu kataballahu maqadira khalaqi qabla ayyahluqa samawat wal ardha bi khamsina alfasanatin. Jadi Allah ini menetapkan ketentuan-ketentuan jalan hidup makhluk-makhluknya, tidak hanya manusia, tapi yang pada kesempatan ini kita coba membahas adalah manusianya, itu adalah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini hadis sahih ya dari Imam Muslim. Ini bahwa kita ini sejak sebelum kelahiran, sebelum keberadaan kita di dunia ini telah ditentukan oleh Allah tentang hal ikhwal diri kita. Selanjutnya, ini ayat ini juga kita angkat, yaitu surat Yunus ya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wal akbaru illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah luput semuanya yang kecil atau besar itu dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini para rekan-rekan sekalian, ini banyak terjadi perbedaan pendapat ya dengan mengamati ayat maupun hadis tadi. Banyak ulama berbeda pendapat sehingga dikumpulkan itu terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah yang menamakan diri Jabariyah, yang menamakan dirinya Jabariyah bahwa manusia itu tidak memiliki ikhtiar. Manusia tidak memiliki ikhtiar, jadi dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah hidupnya menunggu ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelompok
kebalikannya, qadariyah, dia berkeyakinan bahwa hidupnya ini Allah itu tidak menentukan hidupnya. Allah itu tidak menentukan hidupnya sehingga dia itu punya pilihan mutlak ya, free will ya, keinginan yang bebas sekali, bebas sehingga apapun yang dilakukan itu tidak ada peran serta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dua kelompok ini, Jabariyah maupun Qadariyah ini adalah banyak sekali kelemahannya dan banyak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Untuk itu satu faham Ahlussunnah wal Jamaah yang disering disebut Sunni. Sunni ini adalah suatu faham kalau di dalam ilmu fikih itu mengikut 4 madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, itu diterima sebagai suatu madhab fikih yang benar, yang muktabar. Kemudian dalam sisi akidah mengikuti faham Imam Asy'ari dan Maturidiyah yang kita kenal dengan faham yaitu sifat 20. Di sifat Allah ini ada yang sifat mustahil, ada sifat wajib, ada sifat jaiz. Ini yang kita pahami selama ini yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara itu dulu, sehingga di dalam penjabaran qadha, nah, jadi ini slide ini kita amatin. Jadi qadha itu adalah desain Allah, ketentuan Allah secara global. Rincian takdir, rincian kejadian oleh Allah ini, takdir ini ditetapkan tiap hari, ya tiap hari. Kalau di dalam kitab syarah daripada kitab Al-Hikam, ya apa? Lanjut. Di dalam kitab syarah Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-22. Terus sebelumnya, Pak, sebelumnya. Sebelumnya. Ya, ini dulu ya, sebelumnya. Terus, Pak. Ya, ini dulu. Nah, di dalam kitab Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-22, di sana dijelaskan mamin nafsin tubdihi ila walahu qadarun fika yumdihi. Ya. Jadi Allah itu menetapkan takdir-takdir kita itu di nafas-nafas kita. Nafas-nafas kita jadi satuan umur itu adalah nafas kita. Ya, keluar masuknya udara yang kita hirup ini itu adalah satuan umur kita. Di satuan umur kita, nafas kita inilah Allah menetapkan takdir-takdirnya. Nah, takdir harian yang kita terima setiap hari, menurut kitab Iqadul Imam, ya, itu ada 4. Takdir yang kita terima setiap hari itu ada 4. Yang pertama adalah takdir ibadah. Ini kita pertahankan ibadah kita bagaimana bisa istiqomah. Kita tadi sudah bisa sholat tahajud, kita tadi mungkin sudah yang puasa hari Kamis sahur, yang sholat jamaah subuh, ya. Itu tadi kita mendapat takdir oleh Allah, itu takdir ibadah. Hal ini kita syukuri, kita pertahankan keistiqomahannya, ke kontinuitasnya, ya. Kemudian satu hari ini kita juga akan menerima takdir musibah. Nah, takdir musibah ini kita wajib sabar, sebagaimana yang ayat tadi, yang apa itu bukan ayat, ya, yaitu hadis naskuru, ya. Naskuru kalau musibah, nasbiru bil balai. Jadi kunci daripada kata-kata kunci menghadapi kehidupan ini ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kita itu orang selamat, kita orang beriman, yaitu yang pertama naskuru birrohoi, yaitu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, wa nasbiru bil balai, yaitu bersabar dengan ujian-ujian Allah,
wa nardo biqodoi, yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Tiga poin inilah yang kita jadikan kehidupan kita jika kita ingin dikatakan sebagai umat Rasulullah yang beriman. Nah, saya lanjutkan. Takdir yang keempat yang kita terima setiap harinya itu yang kedua yaitu musibah. Maka ini kita sabari. Kita sabari, ya Allah. Jangankan musibah ini merusakkan iman kami, ya Allah. Jadikan musibah ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ini yang kita minta pada Allah. Yang ketiga, setiap hari kita mendapatkan takdir maksiat. Nah, takdir maksiat ini kita istighfari. Ya Allah, kenapa saya berbuat dosa, ya Allah? Kita istighfari, astagfirullahaladzim, astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah min kulli dzambin adzim. Segala istighfar kita sampaikan pada Allah. Karena mau tidak mau empat ya takdir ini yang akan kita terima setiap harinya. Yang keempat yaitu takdir kenikmatan. Makan tadi enak, ya makan tadi enak, dapat berita yang bagus dari teman-teman yang baik, dapat rezeki yang berlimpah. Ini takdir kenikmatan. Empat kejadian inilah yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita terima setiap harinya. Jadi rekan-rekan sekalian, itu kita bisa merasakan, yaitu tiap hari itu kita menerima takdir ibadah, takdir musibah, takdir maksiat, dan takdir kenikmatan. Ini semuanya menurut ajaran Islam wajib kita terima, kita ridhoi, kita syukuri, dan kita sabari. Kita ridhoi, kita syukuri, kita sabari. Kalau ibadah tadi, kita jaga kontinuitasnya, kita jaga keistiqomahannya. Jangan bagaimana kita bisa sholat subuh berjamaah, bagaimana kita bisa sholat duhur berjamaah. Yang nilainya ibadah itu kita jaga. Nah, ini perincian takdir tadi yang kita terima setiap harinya. Lanjut, Pak Indri. Slide berikutnya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, paham Jabariyah yang ini kelompok ini memang salah di dalam memahami ayat, salah satu yaitu ayat yang berkaitan misalnya yang saya sampaikan tadi, ma asoba musibatin illa biidznillah, apa saja yang menimpa dirimu itu adalah semua terjadi dengan seizin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman bahwa yang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita itu adalah seizin Allah, maka Allah telah memberikan petunjuk di hati kita. Wa may yu'min billahi yahdi wallahu ala kulli syai'in alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu itu. Jadi ini, tapi memahaminya keliru. Nah, kalau begitu kita ngapain? Ngapain kita ikhtiar? Mengapain kita? Sudah semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, terus qadariyah juga ini terjadi sebaliknya. Lanjut, ini qadariyah ini juga demikian, memahami Al-Quran, hadis itu juga banyak mengalami penyimpangan. Dia bahwa Allah itu tidak ikut peran di dalam kehidupan ini. Jadi peran Allah itu misalnya pasif dan makhluk ya yang aktif. Ini juga terlalu jauh menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah ini yang menggabungkan antara paham Jabariyah dan paham Qadariyah secara tawasud, secara adil, yaitu takdir itu apa itu, ikhtiar itu ada, tawakal juga diperlukan. Ini kita lanjut, Pak Indri. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan takdir tadi, memang di dalam kenyataan kehidupan, memang di dalam kenyataan ayat maupun hadis, ada peran manusia yang diminta pertanggungjawaban, ada yang tidak diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, paham Ahlussunnah wal Jamaah membagi dua takdir, yaitu takdir mubrom, mutlak tidak ada pilihan. Yang ini
tidak diminta pertanggungjawaban. Mestinya Allah menentukan kita nggak bisa memilih, yaitu jenis kelamin kita, tempat kelahiran kita, hari kelahiran kita, orang tua kita, warna kulit kita, tempat wafat, sampai gerak jantung, metabolisme yang terjadi pada diri kita. Misalnya juga kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang tomat itu kecut, lombok itu pedas. Ini semua adalah yang disebut takdir mubrom. Mutlak dari absolut itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mu'alak. Mu'alak itu tergantung ya. Jadi manusia ada pilihannya. Disitulah takdir mu'alak ini sedang berjalan atas diri kita. Kita diberi akal. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, manusia ini diberikan hidayah 4 macam. Yaitu yang pertama insting atau di dalam bahasa Arabnya itu goriza yang itu insting ini suatu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayi itu menangis, ketika lapar, ketika sedang kencing dan sebagainya, itu bayi menangis. Atau bayi begitu disodorkan ya puting susu ibunya, dia langsung mengisap. Ini semua adalah insting karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akal pikiran manusia. Ini juga berjalan sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Ini juga bisa menentukan memilih hal yang baik dan buruk dari akal ini. Kemudian yang ketiga juga Allah memberikan karunia hidayah yang disebut panca indera, mata, telinga, dan sebagainya. Ini karunia Allah untuk menentukan pilihan-pilihan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, karunia Allah yang berupa hidayah adalah agama. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur agama kita ini agama tauhid. Agama tauhid kita sangat bersyukur sekali bagaimana orang itu sampai ada Tuhannya yang lahir. Nah, kalau Tuhan lahir berarti ketika ada Tuhan lahir, sebelum kelahiran Tuhan itu manusia di dunia ini tidak punya Tuhan. Nah, ini suatu problem teologi yang sangat sulit untuk mencari jawabnya. Kita punya Allah yang melakukan statement, yang melakukan memperkenalkan dirinya itu kepada kita, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Tuhan itu satu, Allahus samad, Allah tempat memohon, lam yalid tidak beranak, ya, walam yulad dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak punya anak dan Tuhan itu tidak pernah menjadi anak. Nah, ini suatu konsep yang menyenangkan. Suatu konsep yang mantap sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak ada yang menandingi, tidak pernah Tuhan itu kecapean, Tuhan itu mengantuk, Tuhan itu pernah disakiti dan sebagainya. Ya. Ini sebagai gambaran hidayah agama. Nah, berkaitan dengan takdir mu'alak, yang takdir mu'alak ini sifatnya pilihan. Mau sehat, mau cerdas, mau dapat pangkat, jabatan, dan agama, ya, memilih agama itu pilihan semua. Ini akan diminta pertanggungjawabannya karena kita ini diberikan oleh Allah, yaitu tolok ukur ya, alat-alat parameter yang berupa insting, yang berupa panca indera, yang berupa akal, yang berupa agama ini, sehingga menentukan pilihan-pilihan tersebut dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diberi kewenangan pilihan.
Nah, ketika manusia memilih tersebut, maka dia akan diminta pertanggungjawaban pilihan yang benar, atau sebaliknya tidak diminta pertanggungjawaban, tapi dia akan menerima akibatnya. Misalnya masalah kesehatan, sudah ada peraturan-peraturan protokol kesehatan, dia abaikan, dia akan menerima takdirnya sendiri. Kecerdasan juga demikian, ada waktu-waktu luang dan sebagainya. Kita berkesempatan menambah ilmu, menambah hafalan Quran, menambah wawasan, tetapi kita abaikan. Disitulah kita akan nanti diminta pertanggungjawaban, sehingga ibadah kita yang sebetulnya itu bisa kita jalan dengan baik karena kita menyempatkan diri, tetapi karena kita tidak menyempatkan diri, jadinya agama kita, ibadah kita tidak terkontrol dengan keilmuan kita. Lanjut Pak Hendri. Lanjut. Ya. Ya. Berkaitan dengan ikhtiar, ya. Ikhtiar ini ada ikhtiar lahir dan ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahir ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahir yaitu suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh tubuh kita. Ya, tubuh kita ingin kaya, ya, ingin kaya, dia berusaha dengan kerja keras, ya, dengan kerja keras, dan kalau berhasil, ya, berhasil ini juga takdir, ya, atau berdoa, ya, berdoa minta pada Allah supaya yang takdir miskin ini diganti oleh Allah menjadi takdir kaya dan sebagainya. Nah, apabila berhasil itu juga takdir, apabila gagal tetap miskin itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata kunci tadi, ya, yang merupakan ciri iman, ya, hadis yang di bawah itu yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika itu lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ansori faqala, ya. Ini menunjukkan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada para sahabatnya, yaitu Al-Ansor. Al-Ansor itu sahabat yang menolong sahabat Rasulullah ketika hijrah. Yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menolong orang Mekah disebut Ansor. Amu'minuna antum, kata Rasulullah, apakah kamu beriman? Fasakatu, ya, fasakatu, mereka diam semua. Faqala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami ini beriman. Qala, kata Rasulullah, ma alamatu imanikum, apa ciri-ciri alamat iman kamu sekalian? Rasulullah, kami itu bersyukur terhadap karunia-karuniamu, wan nasbiru alal balai, dan kami bersabar atas musibah, wa yardo bil qodoi, dan kami ridho dengan ketentuanmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukminun warobil Ka'bah, kamu sekalian telah beriman kepada Tuhannya Ka'bah. Nah, maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, berhasil atau tidak berhasil, ini adalah takdir Allah. Kalau berhasil kita syukuri, kalau gagal itu mungkin ada hikmahnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum aw syarrul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Di situ Allah berfirman, terkadang apa yang kamu cintai itu jelek bagimu, dan terkadang apa yang kamu cintai itu adalah, kadang yang kamu cintai itu jelek bagimu, terkadang apa yang kamu benci, asa antakrohu syai'an, yang kamu benci itu khairul lakum, itu baik untuk kamu sekalian. Wallahu a'lamu, dan Allah itu maha tahu
wa antum ya la ta'lamun, dan kamu sekalian tidaklah mengetahuinya. Maksudnya ketentuan-ketentuan Allah yang tidak baik itu belum tentu itu tidak baik bagi kita. Mungkin sebaliknya, atau sebaliknya apa yang kita senangi, yang kita harapkan itu tidak baik bagi dia. Banyak contohnya ketika teman-teman yang sudah menginginkan jabatan bupati, wali kota, tapi justru jabatan itu memasukkan dia ke dalam penjara, ke dalam bui. Yang gagal-gagal itu ya seperti kejadian penerbangan yang kemarin ya, pesawat Sriwijaya yang jatuh itu banyak cerita. Ada yang gagal berangkat karena surat kesehatannya belum jadi dan sebagainya. Dia menyesal harus tiketnya hangus. Ternyata kegagalan itu menyelamatkan dirinya. Kita tidak jadi berangkat naik Sriwijaya. Banyak contohnya seperti itu. Lanjut, Mas Hendri. Ya, ini nanti dibaca saja ya. Buah-buah takdir ini yang pertama adalah kita tidak menjadi sombong ya. Biasanya orang yang sombong itu kan selalu bersandar dengan amal-amalnya. Saya sukses karena amal saya. Dia mengabaikan bahwa kesuksesannya itu adalah karunia-Nya Allah. Bagaimana dia akan bisa sukses kalau Allah, karena pada waktu itu Allah tidak memberikan sakit, tidak memberikan berbagai macam penyakit, ya. Sehingga usahanya lancar-lancar saja. Itu kesuksesan itu adalah ketentuan daripada takdir Allah. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri tidak menyukai orang yang bersandar dengan amal-amal perbuatannya itu. Itu amal-amal perbuatannya itu hanyalah sekedar usaha. Kalau amal itu sesuai dengan syariat Islam, dia mendapatkan pahala. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka dia dapat dosa. Itu saja ikhtiar kita itu. Maka ketika kita berhasil, langsung kita sampaikan pada Allah, yaitu wanaskuru birohoi, ya Allah, terima kasih ya Allah atas karunia-Mu, sehingga apa yang kami hajatkan, kami inginkan itu menjadi suatu kenyataan. Nah, ini orang yang percaya takdir tidak akan menjadi sombong, dan sebab-sebab yang dilakukan itu adalah sekedar merupakan ikhtiar. Ikhtiar kalau itu baik akan dapat pahala, kalau ikhtiar itu jelek dia akan mendapat dosa. Yang kedua, yaitu ketika apa yang dicita-citakan, ya, yang dicita-citakan itu berhasil, itu dia langsung bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana Qarun, ya. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa, termasuk orang yang ahli ibadah. Tetapi karena dia bersandar kepada amalnya, tidak bersandar bahwa dia bisa beramal karena rahmatnya Allah, akhirnya dia ketika diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk berzakat, dia menolak. Dan kurang ajar. Kurang ajarnya itu mengatakan kepada Musa, ya Musa, Tuhanmu miskin sekali, minta zakat segala. Nah ini kan padahal kekayaannya bisa jadi kaya raya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah percaya dengan takdir Allah ini akan menjadikan kita tenang bahwa kita manusia dan Allah itu Tuhan, ya. Allah itu Tuhan yang manusia dengan Tuhan ini ada tataran-tataran, ada kewenangan-kewenangan, ada otoritas-otoritas yang bisa kita lakukan. Manusia ini ada di tataran ikhtiar. Jadi kita hanya ikhtiar, di tataran kita ikhtiar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki tataran kewenangannya adalah mengabulkan apa yang kita ikhtiari. Apabila kita berusaha ternyata gagal, ya sudah, ini memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha dan hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi dengan memahami suatu
qada dan takdir ini kita tahu kewenangan kita dan tahu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kewenangan kita, otoritas kita adalah terletak pada ikhtiar, tentang kesuksesan, keberhasilan itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup, itu di dalam makalah yang kami buat itu bahwa untuk meyakini kita semua ya, bahwa takdir ini sebenarnya ya ada upaya-upaya untuk ada pendapat apakah takdir ini bisa diubah atau tidak bisa diubah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa takdir itu bisa diubah. Bisa diubah. Kita takdirkan oleh Allah sakit, maka kita bisa berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah semoga dipindahkan, diubah takdir kita menjadi takdir sehat. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau akan masuki atau ketika beliau sakit terus oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Khattab ini berobat, ditegur oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Amirul Mukminin, kenapa enggak kamu terima saja sakitmu itu? Ngapain berdoa? Ngapain berobat? Dijawab oleh Umar bin Khattab, ya Abu Dzar, saya sini sedang sakit, berobat ini saya ingin berpindah kepada takdir Allah, yaitu takdir sembuh. Karena takdir sembuh itu lebih enak daripada takdir sakit. Nah, jadi sembuh itu juga takdir, sakit juga takdir. Dan kita berusaha berobat itu adalah melakukan ikhtiar. Yang mengubah takdir itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tadi saya katakan kewenangan mengubah takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Kewenangan kita hanyalah di level ditatakan ikhtiar. Doa kita juga demikian. Wah, doa kita bisa ya, bisa kita mintakan pada Allah untuk diubah takdir kita. Jangan punya keyakinan bahwa ikhtiar kita itu mengubah takdir, jangan punya keyakinan doa kita mengubah takdir. Tidak. Doa kita ini hanya sebagai ikhtiar yang memang dianjurkan oleh Allah. Nah, tentang mengubah takdirnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Sodako juga demikian. Sodako ini bisa mengubah takdir dalam arti kata sodako ini yang mengubah takdir itu Allah, dan Allah itu berkenan dengan sodako kita itu menjadikan kita tidak mendapatkan takdir yang jelek, yaitu takdir yang musibah tadi. Ini dicontohkan di dalam beberapa hadis, misalnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritain oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yaitu pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ya Muhammad, pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu ada seorang tukang kayu yang ditakdirkan oleh Allah akan mati digigit ular. Terus ini hanya informasi saja dari malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak boleh memberitahu yang ditakdirkan oleh Allah, tidak boleh memberitahu yang ditakdirkan oleh Allah pada orang yang akan mati digigit ular. Hanya boleh mengamati saja. Setelah diamati, loh kok orang itu gak mati digigit ular? Waktu itu si tukang kayu ini membawa satu ikat kayu, di dalam ikatan kayu ada seekor ular. Setiap ular itu akan menggigit leher orang itu seakan-akan ada yang menahan. Loh, akhirnya orang itu tidak menjadi mati digigit ular. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam penasaran tanya pada orang yang ditakdirkan oleh Allah mati digigit ular. Ya fulan, apa yang kamu amalkan tadi pagi? Oh, saya ada amal yang tidak biasanya saya lakukan, yaitu saya setiap berangkat mencari kayu itu membawa 2 potong roti.
Di tengah perjalanan saya mendapatkan orang yang kelaparan, maka saya berikan 1 roti. Dan kemudian itu saja yang saya lakukan. Nah, kejadian itu akhirnya dikonfirmasikan ke malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, apa hubungannya takdirnya orang itu berubah dengan sodako? Terus dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa sodako itu bisa yaitu menolak musibah. Sodako itu bisa menolak musibah. Nah, karena dia sodako roti itulah sehingga Allah mengubah takdir orang itu sebetulnya mati digigit ular itu sehingga tertunda kematiannya, tidak jadi digigit ular karena sodako dengan sepotong roti tadi. Nah, cerita yang demikian ini diredaksikan oleh Rasulullah SAW. As-sodako itu daf'ul bala. Sodako itu mencegah musibah. Nah, rekan-rekan sekali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang demikian sodako itu bisa menolak musibah, maka sodako itu sebaiknya dilakukan pagi-pagi, saya subuh ya. Jangan sodako itu siang-siang musibahnya datang baru sodako. Nah, ini amalia-amalia seperti ini bisa disiasati. Tadi apa? Sodako itu bukan sodako itu yang mengubah takdir, ya. Yang mengubah takdir itu Allah Subhanahu Wa Taala lewat berbagai macam amalia-amalia, mungkin sodako, mungkin doa, mungkin ikhtiar. Jadi kita tata kembali ke keyakinan kita, takdir itu berubah, itu yang mengubah itu Allah Subhanahu Wa Taala, bisa lewat ikhtiar-ikhtiar doa, bisa lihat ikhtiar-ikhtiar amal soleh, bisa ikhtiar-ikhtiar sodako dan sebagainya. Itu saja barangkali Pak Endi yang bisa kami lakukan. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Monggo. Baik Pak Ustadz, saya bantu. Mas Henry katanya ada sedikit gangguan di sekitar rumahnya. Baik, teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan. Silakan, mau tanya. Kita kupas tuntas masalah qada dan takdir. Silakan. Kok belum ada nih? Ya udah, saya memulai sedikit Pak Ustadz, Pak Rifai. Kan kadang-kadang kita kalau mendapatkan kenikmatan itu kan harusnya kita bersyukur ya. Ya betul. Alhamdulillah gitu. Tapi kadang-kadang kita ingin melampiaskan kenikmatan itu, sehingga kita, nah ini batasannya ini sejauh mana kita mensyukuri apa? Kan kadang-kadang kita selamatan gitu ya istilahnya, kita ulang tahun umur kita ini lumayan ada sampai sekarang kita masih sehat, kita mengadakan pesta gitu. Nah itu sejauh mana sih batasnya gitu Pak? Iya, terima kasih. Ini bagus pertanyaan ini. Ya. Jadi di dalam ajaran Islam ya itu ada amal taat dan amal maksiat. Ada amal taat dan amal maksiat. Amal maksiat adalah amal segala perbuatan, baik itu ucapan, gerak tubuh ya, gerak tubuh, ucapan, tangan, kaki, dan hati. Hati yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lah gampangnya. Itu amal maksiat. Ada dosanya ini, ada dosanya. Dosa. Jadi segala gerak hati tubuh manusia yang bertentangan dengan Quran maupun hadis itu adalah amal maksiat dan kita mendapat dosa. Yang kedua adalah amal taat. Amal taat itu adalah segala gerak hati kan macam-macam. Iri, dengki, syukur. Nah, tadi syukur tadi itu termasuk gerak hati, syukur ya. Yang gerak hati dan gerak tubuh ya yang bersesuaian dengan syariat, yaitu bersesuaian dengan syariat, bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah amal taat mendapat pahala. Nah, amal taat itu ada 3. Nah, ingat-ingat ini. Amal taat itu ada 3. Amal syariat, ya,
Amal syariat itu amal untuk memperbaiki amal-amal tubuh kita. Sholat, zakat, haji, umroh, sodako. Ini amal syariat. Yang kedua, amal torekot. Amal torekot itu amal taat untuk memperbaiki hati kita. Untuk memperbaiki hati kita supaya tidak dengki, supaya tidak iri, supaya tidak tamak, supaya tidak ria, supaya tidak sum'ah, ya, menceritakan amal-amal kita, supaya kita tidak benci dan sebagainya. Ini amal torekot. Yang ketiga adalah amal hakikat. Amal hakikat itu amal-amal yang memperbaiki ruh kita. Nah, kita punya ruh kan? Dan ruh ini ada penyakitnya, yaitu merasa jauh dari Allah, merasa jauh dari Allah, terus merasa tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur. Ini, nah, itu kita perbaiki agar hidup kita, ruh kita ini merasa diawasi oleh Allah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi Allah itu mengetahui diri kita. Allah itu mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, dan Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, selama kita merasa ditatap oleh Allah, ini ruh kita selamat. Ruh kita ini selamat. Maka kita tidak akan melakukan dosa-dosa. Nah, bagaimana batasan kita mendapatkan nikmat? Ya, selama kita tidak menyimpang daripada amal taat tadi, amal syariat, kita tidak menyimpang, tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, dan terus amal torikot, amal kita, hati kita tidak menjadikan kesombongan, tidak jatuh kepada kekufuran dan sebagainya. Ya, ini selama kita mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, misalnya kita disebutkan ulang tahun, terus dapat rezeki. Nah, selama itu kita gunakan untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka itu termasuk bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, kita bersyukur, ya, mempergunakan nikmat yang di jalan, mengundang yatim piatu. Ya, kalau bisa ya. Ulang tahun itu yang kita undang yatim piatu. Mereka itu Masya Allah bisa rebutan. Makan itu bisa rebutan karena sehari-hari mereka lapar. Ya, apa kita undang. Nah, itu akan kita undang teman-teman juga nggak apa-apa. Tapi mereka kan sudah sering makan enak. Tapi kalau yatim piatu sampai rebutan, nasi habis dan sebagainya kita. Nah, seperti itu kita undang. Nah, ini termasuk masih dalam koridor syukur. Dan ketika kita mewujudkan rasa syukur kita, di situ merupakan benteng daripada siksa Allah. Ini di dalam surat An-Nisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah harus menyiksa kamu sekalian? Artinya tidak mungkin Allah menyiksa kamu sekalian. In syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakirun alima, dan Allah itu maha mensyukuri, maksudnya Allah itu memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur, dan Allah mengetahui hal ikhlas diri kita. Jadi sejauh mana kita boleh mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu selama tidak melanggar hukum Allah, selama tidak merusak ibadah kita, tidak merusak hati kita, tidak merusak ruh kita, itu adalah termasuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu memang nikmat itu berupa harta, ya fa bi nikmati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat Tuhan fahadis, sebarluaskan, jadi miliki sendiri. Nah, di situ juga Allah memberikan garansi, Allah memberikan jaminan di dalam surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzan rabbukum. Ingatlah ketika Allah menyanangkan hukumnya, la in syakartum la azidannakum, dan barang siapa bersyukur Allah akan menambah nikmat tersebut.
Wala in kafartum in adzabil syadid, sesungguhnya dan jika kamu sekalian mempergunakan nikmat Allah dalam kekufuran, yaitu mempergunakan nikmat Allah untuk mengundang murkanya Allah, kufur, inna adzabil syadid, sesungguhnya nikmatku, maksudnya adabku, siksaku amat pedih. Jadi dari sini, dari ayat ini ada semacam pengubahan takdir, pengubahan nikmat. Dari nikmat menjadi adab. Ketika nikmat tersebut disyukuri, ya, ketika nikmat tersebut disyukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Dan ketika kita lalai, terlambat mensyukuri, nikmat tersebut akan menjadi adab. Ini hati-hati, maka segala nikmat itu cepat. Dapat duit, segera sedekahkan sebagian, dapat nikmat apapun, itu segera dan dinikmati sendiri. Segera dibagikan. Syukur-syukur kalau teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ada amalia yang merupakan mingguan atau bulanan memberi santunan orang miskin, ya, punya barangkali punya pakaian bekas, ya, pakaian bekas, itu sudah daripada memenuhi almari kita, bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih di desa-desa itu rebutan, Pak, ya, rebutan itu kita pakaian-pakaian yang layak pakai tapi sudah tidak pakai. Nah ini kita segera kita bagikan saja, ya, pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak itu, ya. Kalau memang tidak bisa menyalurkan, saya bisa menyalurkan, ya. Nah ini saya masih punya sekitar 3 masjid, ya, 3 masjid di Malang ini yang setiap saat kami yaitu mendata orang-orang yang kekurangan, ya, mendata orang yang kekurangan baik makan, pakaian dan sebagainya. Ini bisa kita salurkan kepada orang tersebut. Nah, itu saja barangkali yang bisa kami jawab, ya. Yang lain silakan, monggo. Monggo yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rodian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maksud Pak Ustadz, saya mau bertanya kan, mohon maaf terlambat tadi. Enggak apa-apa. Monggo. Ya, saya mohon maaf ini masih agak bingung, ya. Saya baca beberapa referensi itu. Ya. Apakah takdir itu adalah bisa terbagi 2. Jadi qada dan qadar. Jadi maksudnya qada dan qadar itu adalah takdir, ataukah takdir itu sama dengan salah satu di antaranya? Nah, ya, jadi itu yang sebentar Pak Ustadz, begini. Jadi apakah betul bahwa sebenarnya qada dan qadar itu berbeda, tetapi semuanya masih dalam sebagai ketentuan Allah. Yang satunya itu sudah tidak bisa dirubah, yang satunya sudah ditentukan sejak awal penciptaan. Ya. Jadi apakah ada yang lebih dulu daripada yang lain? Demikian. Ustadz, itu dulu. Terima kasih Mbak Emi, bagus sekali pertanyaannya. Memang kita harus banyak membaca referensi. Saya untuk menyampaikan qada dan takdir ini yang saya baca itu 18 judul buku. 18 judul buku. Untuk mengkonfirmasi. Nah, terus juga saya buka Google itu yang di Google itu bisa ranco, ya. Nah, dari buku Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di dalam buku-buku referensi Ahlussunnah wal Jamaah yang 18 judul buku ini, ya, itu menentukan bahwa Allah menciptakan qada, Allah menciptakan takdir. Nah, yang dimaksud qada berarti itu takdir itu sama dengan qadar, ya Ustaz? Oh, nanti dulu. Nah, jadi Allah itu menciptakan qada sebagai desain umum, rancangan umum. Rancangan umum. Jadi rancangan umum yang qada ini tidak ada yang tahu karena belum terjadi.
Ya. Qada ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan ini belum terjadi. Nah, ini belum terjadi. Sedangkan qadar atau takdir itu adalah rincian qada. Nah, rincian qada. Nah, takdir ini akan diketahui kalau sudah terjadi. Nah, takdir ini setiap harinya oleh Allah, manusia ditakdirkan setiap harinya dengan berdasarkan nafas-nafasnya, ya. Nafas-nafas ini, dari nafas-nafas itulah satuan umur kita itu, yaitu di nafas kita. Nah, satu hari Allah itu mentakdirkan kita takdir ibadah, takdir maksiat, takdir kenikmatan, dan takdir musibah, cobaan. Nah, ini takdir, dan itu kita ketahui setelah terjadi. Nah, ini yang belum terjadi, itu namanya qada, dan qada yang belum terjadi dan kita tidak tahu mau jadi apa. Nah, ini kita bisa mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah ketetapan itu ketetapan yang meningkatkan iman kami. Nah, doa-doa kita kan gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiatan fil jasadi. Kita mohon pada Allah pada qada yang belum terjadi tersebut supaya diubah oleh Allah. Dan takdir yang sudah terjadi pada kita yang tidak enak, sakit, kita mohon pada Allah jadi sembuh. Jadi saya simpulkan, qada itu ketentuan-ketentuan Allah yang belum terjadi, yang merupakan konsep atau rancangan desain Allah secara global di alam semesta ini. Sedangkan takdir itu rincian-rincian daripada qada tersebut. Itu Mbak Emi. Iya Pak Ustadz. Jadi oke, semakin jelas. Tetapi berarti saya begini, saya berpikir sebenarnya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya jodoh, rezeki, kemudian kematian, lahir di mana dengan pada keluarga mana, segala macam itu belum sudah ditentukan, tetapi kita belum tahu juga. Nah, sementara itu takdir yang merupakan rinciannya yang terjadi, yang kemungkinan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya juga kita belum tahu sebelum kejadian, ya Pak Ustadz. Betul ya? Ya, betul, belum. Sebelum kejadian kita belum tahu. Ya, betul. Lanjut. Jadi begini, akhirnya saya tuh berpikir, ya mudah-mudahan pemikiran saya tidak melenceng ini. Begini, seperti misalnya jodoh. Jodoh itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu juga bagaimana nanti jodohnya, terus kemudian dengan siapa, kapan datangnya. Nah, itu oleh karena itu menjadi dua-duanya, qada dan qadar ini adalah sesuatu yang mungkin kita harus berusaha, begitu nggih Pak Ustadz ya. Kita harus berdoa, begitu nggih. Karena meskipun ditentukan toh kita juga belum tahu toh. Maksudnya itu nanti ada perdebatan ya, saya pernah mendengar itu. Ngapain kita itu berusaha berbuat baik, mau ini segala macam, toh akhirnya misalnya kita ditakdir Allah untuk menjadi masuk neraka misalnya, atau ya kita sudah mau ditakdir Allah masuk surga, ngapain berbuat baik, toh nanti juga masuk surga. Nah, semacam itu menimbulkan pikiran saya ya, jadi maksudnya itu nggak boleh kan begitu itu ya, Pak Ustadz. Nggak boleh. Jadi apapun ketetapan Allah itu ya tetap kita harus berusaha gitu, karena kita tidak tahu semuanya qada sama qadarnya, kita itu nggak diberitahu oleh Allah, Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya saya jawab dulu ya. Saya berikan gambaran supaya lebih mantap. Yang disampaikan oleh Mbak Imi tadi sudah betul. Hanya saja nanti masalah jodoh, masalah jodoh kita nggak tahu. Tapi itu pilihan. Rasulullah memberikan gambaran tungkal mar'ati arbaatun. Ya, wanita itu dinikah ada 4 hal. Ini kan semacam pilihan, yaitu linasabia karena keturunannya,
li diniha karena agamanya, li maliha karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya. Ada 4 hal. Jodoh itu memang ketentuan dari Allah, tapi di dalam prakteknya manusia itu disuruh memilih. Maka itu Rasulullah itu memberikan kriteria tentang nasabnya, keturunannya, tentang kecantikannya, tentang hartanya, tentang agamanya. Nah, seperti itu. Jadi karena apa? Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dengan pilihan-pilihan kita itu. Nah, tentang yang disampaikan Mbak Imi tadi, kalau begitu kita nggak usah saya takdir. Tidak seperti itu. Dengan kita beramal, ya. Ini saya sampaikan dulu. Ada hadis, ya. Atau ada ayat. Di dalam surat At-Taghabun itu ada ayat yang cukup menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada suatu hari di mana hari itu manusia dikumpulkan, dan di hari itu kejelekan-kejelekan manusia diungkap oleh Allah. Ya. Maka hanya disebut namanya yaumu taghabun, yaitu hari diungkap kejelekan-kejelekan manusia. Nah, terus Allah melanjutkan firman-Nya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholiha yukafirhu sayiatihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu. Yukafirul anhu sayiatihi, akan menghapus dosa-dosa. Jadi amal soleh ini punya potensi, punya kekuatan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kejelekan-kejelekan kita. Nah, kita beramal saja. Perkara nanti ditakdirkan oleh Allah, asal saja di dalam beramal itu ada landasan, yaitu beriman kepada Allah. Jangan terus tidak beramal terus kita berharap surga, tidak beramal terus kita tidak masuk neraka. Nah, bagaimana? Kriteria Allah itu orang yang selamat itu adalah ada iman dan ada amal. Wa may yu'min billahi, barang siapa beramal kepada Allah, wa ya'mal sholiha, dan beramal soleh, yukaffiru anhu sayiatihi, maka dihapuskan segala kejelekan-kejelekannya. Wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Mereka dimasukkan surga, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, dan dia di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalika fauzul azim, yang demikian ini keberuntungan yang agung. Jadi amal ini merupakan syarat kriteria untuk diketahui bahwa kita ini bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, ya. Amal dan iman tadi. Jadi bagaimana pendapat yang tadi? Jangan tidak beramal, sudah sepasang dengan takdir. Karena di amal itulah Allah akan menilai kita. Kita beramal saja. Bagaimana terserah diterima oleh Allah atau tidak, itu serah Allah. Beramal terus. Nah, jadi ini yang di landasan kita. Ayo, silakan Mbak Imi, kalau memang masih belum mantap, monggo. Yang lain juga bisa. Sudah. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Jadi memang akhirnya saya betul-betul setuju dengan Pak Ustadz bahwa tidak boleh mempunyai pemikiran yang demikian itu, bahwa nanti betul. Kita punya, karena kita belum tahu nanti bagaimana akhirnya. Menurut logika kita, akal itu tadi ada syarat-syaratnya tadi, Pak Ustadz, betul, bahwa kalau kita ingin masuk surga misalnya, itu kan ada syaratnya. Kalau kita ingin kaya juga ada syaratnya. Jadi kalau kita tidak melakukannya, ya bagaimana bisa terjadi begitu, Pak Ustadz? Ya. Betul, ya. Itu jadi seperti itu kita tadi ya. Jadi makhluk dan Allah itu ada bedanya. Pada makhluk manusia ini tatarannya itu ikhtiar. Pada Allah itu pencipta yang disembah itu tatarannya mengabulkan apa yang kita ikhtiarkan, mengabulkan atau tidak mengabulkan. Jadi jangan terus setiap usaha itu harus berhasil, terserah Allah. Tapi kan Allah itu maha baik untuk maksiat saja setiap hari kita masih menghirup oksigennya Allah. Maksiat saja setiap hari mata kita itu masih dimelekkan oleh Allah. Dan Allah maha baik. Jangan pesimis dengan takdir dan qada Allah,
tapi kita adalah optimis ya. Itu. Silakan yang lain. Kita bahas tuntas masalah takdir. Monggo. Pak Ustadz, ada pertanyaan nih lewat chat ya. Ya, monggo. Dari Mas Amin, Mas Amin Suhadi. Kalau istidrat posisinya di mana? Ya, bagaimana istidrat? Jadi di dalam ajaran Islam ada istidrat, ada karomah. Istidrat itu adalah orang yang ahli maksiat, tetapi dia mendapatkan keberuntungan. Loh, orang ini menipu kok sukses. Nah, di sini. Disinilah ya, di sini ada yang ayat surat Taghabun yang saya bacakan, ma asoba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Setiap kejadian yang terjadi di alam semesta yang menimpa diri kita itu semua seizin Allah. Nah, bi idznillah. Di dalam ayat Quran ada izin, ada ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini saya bacakan di dalam surat Al-Bayyinah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah ini. Sesungguhnya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, beramal soleh adalah khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik manusia. Ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan orang yang beriman ini adalah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka berada khalidina fiha abada, menetapi surga tersebut yaitu dengan kekal abadi. Jadi manusia itu makhluk yang kekal, maka wadahnya manusia surga ini juga harus kekal. Nah, surga itu kekal, tapi ya kekalnya manusia dan kekalnya surga itu ada yang mengekalkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada orang yang beriman ini dan orang beriman itu ridho kepada Allah. Nah, ini sebagai jawaban kunci. Jadi Allah itu ada mempergunakan kata idin dan Allah ada kata ridho. Nah, istidrat itu artinya penglulu, dilulu lah ya. Orang ahli maksiat kok sukses, orang maksiat kok untung terus. Nah, itu kemaksiatan yang dilakukan itu terjadi, itu juga terjadinya itu diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini. Nah, kelanjutan orang yang ahli maksiat terus dia itu sukses, menipu kok sukses. Tidak ibadah, tidak sholat itu kok semakin kaya. Ini berakhir berujung pada adab Allah, siksa Allah. Itu orang-orang kafir ya, itu artinya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Nasrani, Yahudi dan orang musyrik, orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu jelek. Nah, mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi orang-orang yang ahli maksiat, sukses, kaya, gak sholat, tidak menyembah Allah, kok dia ini sukses? Nah, nanti dia apa yang dilakukan itu diizinkan oleh Allah. Ya, apa yang dilakukan itu diizinkan oleh Allah, tapi belakangan dia akan diadab oleh Allah. Inilah istidrat. Sedangkan orang yang beriman melakukan kebaikan-kebaikan, terus kok kelihatannya kok dia sholat kok miskin dan sebagainya. Nah, nanti kebaikan-kebaikan itu masih tetap dicatat oleh Allah dan nanti akhir daripada kesabarannya, rasa syukurnya orang yang beriman ini dibayar oleh Allah dengan surga. Nah, kejadian yang terjadi pada orang-orang yang ahli maksiat, sukses, ini kesuksesannya itu hanya sekedar diizinkan oleh Allah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kalau diridhoi oleh Allah,
diridhoi oleh Allah, dia itu akan mendapatkan tempat yang mulia. Jadi ada kata-kata ridho, ada kata-kata izin. Ya. Saya beri contoh lagi, seorang maling ini mau berangkat maling itu dia mengadakan ritual, bakar menyan, berdoa, minta tolong jin, minta tolong setan, minta selamat. Minta selamatnya bukan kepada Allah, pada makhluk-makhluk lain. Nah, ini dia melakukan malingnya sukses. Nah, perilaku maling yang suksesnya tadi itu dapat izin dari Allah. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini, ma asobam min musibatin illa biidznillah, apa yang saja menimpa dirimu itu seizin Allah. Nah, tapi izin ini belum tentu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita bedakan. Sedangkan kalau ridho itu adalah izin Allah disertai rahmat. Nah, sedangkan istidrat itu izin Allah diikuti dengan azab. Jadi jangan heran nanti ya, sampai di Jakarta itu ya, sampai di Jakarta, sampai mungkin di tempat lain itu ada orang-orang yang musyrik ya. Musyrik itu bisa menyembuhkan orang ketempelan. Bisa nerang hujan. Nah, jangan terus loh itu kok bisa begitu. Nah, itulah kemurahan Allah ya. Kemurahan Allah walaupun dia tidak minta kepada Allah, minta kepada lembut, minta kepada yang bau reksa dan sebagainya, tapi itu mendapat izin dari Allah. Tapi itu nanti akan diikuti dengan azab Allah. Inilah yang disebut istidrat, izin Allah yang diikuti dengan azab namanya istidrat. Izin Allah yang disertai dengan rahmat itu adalah karomah atau ridho Allah. Jadi ridho Allah itu izin Allah yang diikuti dengan rahmat. Nah, jadi mbak-mbak, rekan-rekan sekalian, mas-mas semuanya, ibadah kita kalau insya Allah akan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Jadi antara Allah dengan hamba yang beriman ini ada semacam gayung bersambut, atau kalau istilahnya orang-orang Jawa Barat itu di daerah Tasikmalaya itu mengatakan kalau apa yang dilakukan umat yang beriman dan itu diterima oleh Allah dan Allah membalas keimanan mereka, namanya nyekrup ya, nyekrup. Tumbuh oleh tutup itu. Ya, itu jadi itu pertanyaan. Jadi kalau istidrat saya ulang lagi, itu izin Allah diikuti dengan azab. Kalau nanti karomah itu izin Allah yang diikuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istidrat sifatnya penglulu supaya orang itu semakin hancur, tetapi kalau karomah ridho Allah itu nanti memang dituntut berbagai kesabaran. Silakan yang lain, monggo. Monggo yang lain. Mas Endri, Mas Rodian, saya mau tanya Pak Ustadz. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustadz, ini dalam menyikapi qada dan qadar, adakah sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntun langkah kita untuk melakukan sesuatu? Kadangkala kita akan menjalani sesuatu begitu ya, tapi di dalam hati, di sudut hati itu ada terbersit kewaswasan, keraguan-raguan. Apakah ini juga merupakan bagian dari sinyal Allah kepada kita untuk untuk berikhtiar lebih lanjut? Misalnya dengan sarana sholat istikharah. Nyun sewu ini apakah kita harus dalam sholat istikharah itu nanti ada kemantapan hati, katakanlah yang was-was itu 5%, kemudian yang 95% itu yang kemantapan hati, apakah yang 95% itu merupakan tuntunan dari Allah? Ya. Atur suwun Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam setiap orang mau melakukan sesuatu, yang pertama kita pertimbangkan langkah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Kalau timbangannya tadi
amal taat tadi apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak perlu ragu-ragu lagi. Andai kata ada ragu-ragu dan sebagainya, itu boleh kita sholat istikharah ya, boleh kita sholat istikharah ya, boleh kita sholat istikharah minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Juga boleh amali-amali yang lain, baca sholawat, baca istighfar. Selama itu yang kita lakukan benar, insya Allah akan dijamin, akan digaransi oleh Allah. Kan Allah sudah menggaransi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar di setiap problem kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki yang datanya tidak diduga-duga dari mana arahnya. Silakan ya, silakan. Nanti dalam suatu keraguan-raguan itu jalankan saja selama yang kita lakukan itu dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh As-Sunnah, dibenarkan oleh hukum-hukum Islam. Insya Allah nanti dalam perjalanan mencapai apa yang kita inginkan itu, Allah membantu di perjalanan itu. Insya Allah membantu. Nah, disitulah kita akan merasa dekatnya diri kita kepada Allah. Kita akan merasa adanya Allah yang memang kita tidak memandang, tidak bisa melihat dengan panca indera, tapi jauh kita, rasa kita, nurani kita, basyiro kita namanya, mata hati kita merasakan kehadiran Allah itu. Nah, ini perjalanan-perjalanan itu yang sifatnya ragu-ragu bisa diikhtiari macam-macam ya. Istiqoroh bisa sodako ya, sodako. Waduh, ini kan saya punya problem yang besar ini, saya akan sodako pada yatim piatu, saya akan sodako kepada orang miskin. Pilih orang miskin ya, pilih yang Islam ya, pilih yang ibadah supaya sodako kita itu barokah. Uang kita sodako kepada orang yang ibadah itu barokah, dipakai untuk bekal ibadah. Kalau orang yang ahli maksiat kita sodako nanti pakai judi, pakai minum khamr ya dan sebagainya. Itu enggak apa-apa, itu termasuk ikhtiar Mbak ya. Ikhtiar itu insya Allah di dalam ikhtiar kita, selama ikhtiar kita itu dalam koridor ridhonya Allah, nanti yakin Allah akan membantu kita dalam perjalanan mencapai cita-cita itu. Silakan Pak Rodian, lanjut. Ya, monggo, masih ada. Sudah 6:30 ya Pak Ustadz, apa? Ya, kalau gitu kita tutup ya, kita tutup dengan doa. Kalau tidak ada, oke, monggo. Kita seperti biasa kita berdoa Pak Ustadz. Ya. Kemudian ini kan banyak teman-teman kita juga, saudara-saudaranya yang kena sakit ya, apalagi dengan musibah ini Pak Ustadz. Tadi baru dapat kabar lagi dari ibunya, dari adiknya kena COVID juga. Ada beberapa lah, dalam beberapa hari ini kabarnya cukup banyak gitu ya. Nah, mungkin doanya ditambahkan gitu Pak Ustadz untuk kita keselamatan kita bersama Pak Ustadz. Ya. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala penyakit yang menimpa saudara-saudara kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Ala hadiyatin sholihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil hayya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wa suyufa mukhtalifata wa sadda'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli qadir. Hasbunallahu wa wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebersamaannya semoga rekan-rekan semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga istiqomahan ibadahnya, disehatkan badannya dan dikabul semua harapan cita-citanya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل